Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita. Kebenaran hari ini menjadi anak Allah. Kalimat kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Ya, kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal. Maksudnya adalah di dalam kasih karunia ada kehidupan yang sesuai kehendak Allah, guna hidup kekal nanti di langit baru dan bumi yang baru. Kita tidak boleh merasa cukup hanya memiliki keyakinan terhadap korban Kristus, kemudian yakin sudah memiliki kasih karunia, serta merasa sudah dibenarkan atau dianggap benar. Tetapi orang Kristen harus berjuang mengisi kasih karunia yang ia terima dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu menghidupi kehidupan Yesus di dalam hidupnya. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam Roma pasal 6 ayat 6 tertulis, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Dan dalam Roma pasal 6 ayat 11 dan 13 tertulis, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau Paulus mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, itu bukan berarti bahwa secara otomatis seseorang bebas dari dosa, saudaraku, lalu bisa hidup suci. Melainkan harus melalui perjuangan dengan tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa. Itulah juga sebabnya di Roma pasal 6 ayat 19 Paulus mengatakan, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jika hal ini kita lakukan, maka kita memperoleh buah yang membawa kita kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Hidup kekal. Hidup dalam kemuliaan dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Dengan demikian adalah sesuatu yang mutlak, bahwa orang percaya harus hidup menurut roh. Artinya hidup dalam keberkenanan di hadapan Allah seperti hidup Yesus. Maka dalam Roma pasal 8 ayat 6-7 Paulus menasihati jemaat sebagai berikut. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Hidup menurut roh atau dipimpin oleh roh adalah kemutlakan. Sebab banyak orang yang dipimpin roh adalah anak-anak Allah. Dengan demikian orang yang tidak hidup dalam pimpinan roh tidak dapat hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tidak mungkin, ya. Tuhan berjalan dan berdamai dengan orang yang tidak hidup di dalam pimpinan roh, saudara. Penjelasan ini menunjukkan dengan jelas, ya, keterangan atau apa yang saya paparkan ini menunjukkan dengan jelas bahwa orang yang hidup dalam daging atau tidak mengenakan hidup Yesus
tidak bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah. Firman Tuhan mengatakan, sebab mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam hal ini kita bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang bukan kepada daging untuk hidup menurut daging, melainkan untuk hidup di dalam roh atau hidup dalam pimpinan roh. Dan itu artinya sama dengan hidup seperti yang dijalani oleh Yesus, hidup yang dikenakan oleh Yesus. Dengan demikian, saudara, panggilan kita kepada Allah sebagai Bapa, artinya kalau kita memanggil Allah sebagai Bapa, menjadi sah atau benar. Sebab mereka yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah dan layak memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan demikian dari pihak Allah menyediakan sarana pendamaian itu, saudara. Apa yang saya kemukakan ini juga sinkron dengan pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 14-17. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, ayat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang yang menjadi anak-anak Allah harus mengerti perasaan Bapaknya, harus mengerti perasaan Allah Bapaknya. Kalau tidak, maka Bapa tidak bisa bersekutu dengannya. Hiduplah sebagai anak-anak Allah, ya kan? Lalu kuduslah kamu sebab Allah kudus, kan jelas. Meneguhkan pengertian terhadap kebenaran ini, kita harus memperhatikan pula Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, ayat ini juga sangat jelas menunjukkan bahwa tidak semua orang Kristen adalah anak-anak Allah. Ya, tidak semua orang Kristen adalah anak-anak Allah yang sah, yang akan menjadi ahli waris, yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Orang percaya yang menderita bersama-sama dengan Yesus itulah anak-anak Allah. Harus menderita bersama-sama dengan Yesus. Orang percaya yang menderita pasti orang percaya yang dewasa rohani. Ya, jadi kalau tidak dewasa rohani pasti tidak bersedia menderita bersama dengan Yesus. Jemaat Roma sudah mencapai kehidupan kedewasaan rohani seperti ini, sehingga mereka dapat dikatakan sebagai orang-orang yang lebih dari orang-orang menang. Artinya lebih dari orang-orang yang menang secara materi, secara ekonomi, secara pangkat, secara gelar, secara penampilan. Lebih dari orang-orang duniawi dengan segala kemewahan dan kegemerlapannya. Mengapa? Ya, sebab memiliki Kristus adalah segalanya. Memiliki Kristus adalah segalanya. Lebih mewah, lebih mulia, lebih agung dari segalanya, dari segala sesuatu. Amin. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sulak Rasya, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.